Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa, kami ada di hadirat-Mu, kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu akan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami,
Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1, kita akan melihat ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa seringkali kita tidak taat di dalam berbagai hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Seringkali kita tidak taat. Kebiasaan-kebiasaan hidup seperti inilah yang pada akhirnya akan membuat diri kita juga tidak taat di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Allah atau apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau untuk hal-hal yang kecil seperti tugas, tanggung jawab pekerjaan, atau janji dengan orang lain, ketidaktepatan waktu di dalam segala hal, sudah sering kita langgar atau kita tidak tepati. Dalam hal ini kita tidak taat. Bagaimana mungkin untuk perkara-perkara surgawi? Dalam hal ini ketaatan untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Bagaimana mungkin kita bisa taat untuk hal itu kalau di dalam perkara-perkara kecil kita tidak taat? Padahal firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita taat dalam hal yang kecil, dalam perkara-perkara yang kecil, baru kita bisa diberikan tanggung jawab yang besar. Saudaraku, kita harus mulai mengerti bahwa ketaatan itu akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita. Bukan saja untuk kehidupan kita hari ini, tetapi yang terutama adalah kehidupan kita di dunia yang akan datang, di langit baru dan bumi yang baru. Kita harus akui bahwa selama kita hidup di dunia ini, kehidupan kita sudah terlanjur dicemari oleh cara hidup dunia yang salah. Pada akhirnya, ketidaktaatan di dalam hal kecil kita anggap biasa, bohong-bohong kecil juga kita anggap biasa, ya, nipu-nipu kecil juga kita anggap biasa. Inilah cara hidup yang dunia ajarkan kepada kita. Dan konyolnya saudaraku, kita menganggap bahwa cara hidup seperti ini wajar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, cara hidup seperti ini tidak berkenan di hadapan Allah. Ketaatan kita harus benar-benar sama seperti ketaatan yang maha mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini, ketika masih hidup sama seperti manusia. Tuhan Yesus hidup di dalam ketaatan penuh, tunduk di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga. Dan ketaatan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupnya tanpa batas. Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Allah Bapa di sorga. Saya harus ingatkan sekali lagi untuk kita semua bahwa yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam ketaatan saat itu. Tuhan Yesus hidup di dalam keadaan sebagai manusia atau sama dengan manusia. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua
ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan itu, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan seperti itulah yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Kita harus benar-benar mencontoh cara hidup, gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ketaatan Tuhan Yesus melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun di dalam ketaatannya itu Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, siksaan yang sangat luar biasa. Tetapi ingat baik saudaraku, dari ketaatan hidup Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, di dalam seluruh keberadaan hidupnya ia menjaga hidupnya dalam kesalehan. Itulah yang membuat yang mulia Tuhan Yesus Kristus telah didengarkan. Jadi selama hidupnya ia hidup di dalam pergumulan, di dalam doa dan ratap tangis dan keluhan kepada Allah Bapa di sorga. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan baik, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi ketaatan yang sangat luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ketaatan seperti itulah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah saudara, kalau kita mau benar-benar hidup di dalam ketaatan, satu hal yang harus menjadi landasan kehidupan kita adalah kita harus menanggalkan semua kepentingan diri sendiri dan kita hidup melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain, kita harus memiliki prinsip hidup seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kita mau cari di sini kan keuntungannya setelah berada di balik kematian. Tetapi sebelum berada di balik kematian, kita harus memiliki prinsip hidup kekristenan yang benar. Kita hidup hanya bagi Kristus dan tidak ada yang lain, termasuk tidak ada lagi kepentingan kesenangan diri sendiri. Prinsip hidup seperti inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Itulah kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi kita harus berjuang supaya kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan secara benar. Dengan pengenalan akan Tuhan secara benar, kita bisa menemukan Tuhan. Dalam hal ini kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu, saudaraku. Ketika kita menemukan Tuhan, itu artinya kita kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang akibat manusia jatuh di dalam dosa. Lalu kita hidup benar. Kita menjaga hidup supaya ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan. Kita menjaga hidup supaya tetap berkenan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Dengan melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa di sorga, kita akan mendapatkan keuntungan di balik kematian. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, Bapa akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tetap berjuang untuk hidup di dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kalau selama ini
kami tidak memperhatikan cara hidup kami, sehingga seringkali kami hidup mengikuti keinginan diri kami sendiri. Dan itu artinya seringkali kami tidak hidup di dalam ketaatan penuh melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengambil satu keputusan bahwa di sepanjang sisa umur hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini, kami mau memilih untuk hidup di dalam ketaatan, sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kami pun mau hidup sama seperti Kristus, hidup di dalam ketaatan penuh, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.